wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yulianti Siregar dari jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Sumatera Utara. Oke, pada video ini saya ingin membahas tentang sistem keuangan Islam. Tapi tentunya teman-teman di sini pasti udah pada tahu apa yang dimaksud dengan sistem keuangan Islam. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Pengertian keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Nah, keuangan sendiri adalah senjata politik, sosial, dan ekonomi yang ampuh di dunia modern. Ia berperan penting tidak hanya dalam alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, tetapi juga dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan Islam juga mencakup karakteristiknya, yaitu 1. Nilai ketuhanan. Menurut Yusuf Qaradawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang bercirikan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah. Yang kedua, nilai dasar kepemilikan atau al-milkiyah. Islam mengakui kepemilikan individual, di samping itu Islam pun mengakui akan adanya kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara. Dan yang ketiga, keseimbangan atau al-muwajanah. Dalam ajaran Islam, masalah keseimbangan mendapatkan penekanan dan perhatian secara khusus. Tidak hanya adanya keseimbangan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan jasmani dan rohani, antara idealisme dan realita. Apakah teman-teman sudah tahu ciri-ciri sistem keuangan Islam? Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri sistem keuangan Islam. 1. Harta publik dalam sistem keuangan negara Islam adalah harta Allah. Dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memerintahkan kepada manusia agar beriman kepadanya dan kokoh kepada Rasulnya dengan iman yang sempurna, terus-menerus lagi teguh dan kokoh. Yang kedua, Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam. Yang ketiga, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam. Yang keempat, Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan 5. Dan yang terakhir, yang kelima, keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan negara Islam. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang akad atau kontrak atau transaksi. Dan menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan ijab dan penerimaan qabul yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi dibagi menjadi 2. 1. Akad tabarru. Akad tabarru sendiri adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dan ada 3 bentuk akad tabarru, yaitu A. Meminjamkan uang. Ada juga 3 jenis pinjaman, yaitu 1. Qard, merupakan pinjaman yang diberikan tanda mensyaratkan apapun selain mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, ran, merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu. Yang ketiga, hiwalah, adalah bentuk pinjaman dengan cara mengambil ahli piutang dari pihak lain. Yang B. Meminjamkan jasa. Ada 3 jenis pinjaman jasa, yaitu 1. Wakalah, yaitu memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. Yang kedua, wadiyah, yaitu di mana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan. Yang ketiga, kafalah, yaitu di mana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat. Yang C. Memberikan sesuatu. Ada 2 bentuk dari akad ini, yaitu 1. Wakaf, merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindah tangankan. Yang kedua, hibah, sedekah, merupakan pemberian sesuatu secara sukarela. Jenis akad yang kedua yaitu akad
tijarah. Akad tijarah yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah terpenuhi semua. 5 akad tijarah dapat dibagi menjadi 2. Yang A, natural uncertainty kontrak, merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran di mana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu kemudian menanggung resiko bersama untuk mendapatkan keuntungan. Jenisnya yaitu 1 mudharabah dan musyarakah. Yang B, natural certainty kontrak, merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Jenis-jenisnya yaitu 1 mudharabah, 2 salam, 3 istisna, 4 ijarah. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak transaksi yang dilarang? Baik, di sini saya akan menjelaskan transaksi yang dilarang yaitu 1 tadlis. Tadlis yaitu sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualkan. Yang kedua, ihtikar. Ihtikar adalah sebuah situasi di mana produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply atau penawaran agar harga produk yang dijualnya naik. Yang ketiga yaitu maisir. Maisir atau qimar yaitu suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Contoh dari maisir ini adalah judi, sedangkan beberapa aktivitas yang termasuk dalam kategori judi yang telah dilarang. Yang keempat itu rishiwah. Rishiwah atau suap menyuap adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan maksud meluluskan perbuatan tercela. Tujuan lainnya adalah menjadikan salah perbuatan yang sebetulnya sesuai syariah. Nah, yang kelima itu adalah gharar. Gharar artinya keraguan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur gharar karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut. Dan yang terakhir yaitu riba. Riba adalah penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syarah pada waktu akad-akad atau disertai mengakhirkan dalam tukar-menukar atau hanya salah satunya. Adapun prinsip keuangan Islam yaitu 1. Kemitraan antara sahibul mal dan mudharib atau antara pihak kreditur dan debitur melakukan kemitraan dalam menjalankan proyek. Hubungan keduanya bersifat mitra. Ini berarti bahwa keuntungan tidak ditetapkan dari awal sehingga tidak merugikan satu pihak. Yang kedua, kemanfaatan. Diartikan bahwa dalam keuangan syariah akan mengedepankan adanya faedah. Dan yang terakhir, yang ketiga, kesatuan, prinsip kesatuan. Ini berarti tidak bisa dipisahkan satu sama lain, artinya kedua belah pihak merupakan satu kesatuan yang utuh yang harus saling kerja. Nah, yang terakhir teman-teman, saya akan membahas tentang instrumen keuangan Islam, yaitu mencakup 1. Mudharabah. Pembiayaan mudharabah dapat diberikan selama jangka waktu yang tidak terbatas. Bank akan menerima keuntungan dari proyek dan akan mengambil keuntungan jika proyek gagal. Yang kedua yaitu musyarakah, yang dimana pembiayaan musyarakah dapat diberikan selama jangka waktu yang tidak terbatas. Bank akan menerima keuntungan dari objek dan mengambil keuntungannya jika proyek yang gagal. Yang ketiga yaitu mudharabah musyarakah atau mudharabah musyarakah mutanakis, adalah jenis mudharabah dan musyarakah dengan kesepakatan tentang bagi hasil jangka waktu tidak terbatas dan bank akan menerima bagi hasil dan proyek dan mengambil jika proyek tidak berhasil. Nah, yang keempat itu adalah wakalah atau wakalah mudharabah.
Pembiayaan wakalah mudharabah adalah jenis mudharabah yang disertai dengan kesepakatan tentang bagi hasil jangka waktu. Pembiayaan wakalah mudharabah tidak terbatas dan bank akan menerima bagi hasil dari proyek dan akan mengambilnya jika proyek gagal. Berakhirnya penyampaian pembahasan dari saya. Jadi saya dapat menyimpulkan keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama 14 abad. Selama 3 dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai uji coba bagi pembaharuan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang. Baik, cuma segini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.